warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tugas proyek akhir dari mata kuliah pengantar migas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Friska Ainani Rahman dengan NIM belakang 35. Saya Rifki Novaldi dari kelompok 6 dengan NIM 2419 1080 1027. Perkenalkan, nama saya Agis Majid bin Rapsi dengan akhiran dan awalan NIM 2412. Perkenalkan, nama saya Tantra Derajat Sakabumi dengan NIM 2419 1080 1033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Batir dengan NIM 24191808008. Halo semua, saya Valentino Dimas Mansyah dengan akhiran NIM 38. Di sini saya akan mempresentasikan bagian bab 1, yakni pendahuluan. Jadi laporan yang kita ambil sebagai tugas akhir proyek ini adalah laporan ini membahas pengembangan lapangan sembako yang terletak di Kalimantan Utara, Indonesia. Lapangan ini dikenal sebagai lapangan tua yang telah beroperasi sejak 1977 dan mengalami beberapa perubahan operator. Dengan lebih dari 70% produksi migas di dunia berasal dari lapangan tua, pengelolaannya efektif sangat penting untuk memaksimalkan hasil dan menjaga keberlanjutan produksi. Lapangan sembako ini terletak di Kalimantan Utara, Indonesia dan merupakan salah satu lapangan migas yang memiliki potensi sumber daya hidrokarbon yang signifikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi geologi lapangan, merancang strategi pengembangan, menghitung estimasi sumber daya, serta menilai dampak lingkungan dari pengembangan lapangan ini. Pendekatan yang sistematis dan berbasis data digunakan untuk menghasilkan rencana yang optimal. Kajian geologi 2.1 Kondisi geologi lapangan. Lapangan sembako memiliki karakteristik geologi sebagai berikut. 1. Jenis reservoir. Lapisan reservoir utama di lapangan sembako terdiri dari batu pasir, formasi deltaik yang terbentuk pada lingkungan pengendapan transisi. Batu pasir ini memiliki porositas antara 15-25% dan permeabilitas sedang hingga tinggi, menjadikan reservoir yang baik untuk menyimpan hidrokarbon. Yang kedua, perangkap. Perangkap di lapangan ini adalah kombinasi perangkap struktural dan stratigrafi. Struktur ini terbentuk akibat aktivitas tektonik pada periode Miocene. Yang ketiga, batuan induk. Batuan induk merupakan shell kaya organik yang berasal dari lingkungan laut dalam dengan memiliki organik tipe 2 dan tipe 3. Batuan ini telah mengalami pematangan termal yang cukup untuk menghasilkan minyak dan gas. Kemudian yang keempat adalah caprock. Batuan produk utama adalah shell dengan sifat impermeable yang mampu menahan migrasi hidrokarbon ke permukaan. 2.2 Metode eksplorasi yang digunakan. Eksplorasi di lapangan sembako melibatkan kombinasi metode geofisika dan geologi. Yang pertama yaitu seismik 3 dimensi. Digunakan untuk memetakan struktur bawah permukaan secara detail, mengidentifikasi perangkap potensial dan menentukan lokasi sumber eksplorasi. Yang kedua, analisis sumber eksplorasi. Logging sumur memberikan data tentang porositas, saturasi fluida dan kualitas reservoir. Kemudian yang terakhir, studi geokimia, menganalisis batuan induk untuk menilai potensi sumber hidrokarbon. Kali ini saya akan membahas bab 3, perencanaan produksi. 3.1 Metode produksi. Berdasarkan evolusi reservoir, metode produksi yang akan digunakan: pertama, primary recovery, menggunakan energi alami reservoir seperti tekanan formasi dan gas drive. Yang kedua, secondary recovery, melibatkan injeksi air water flood untuk meningkatkan perolehan minyak. Ketiga, enhanced oil recovery (EOR). Jika diperlukan, teknik seperti injeksi CO2 atau injeksi surfaktan akan digunakan untuk meningkatkan perolehan hingga 30%. 3.2 Jumlah sumur dan pola pengembangan. Rencana pengembangan lapangan mencakup: 1. Jumlah sumur 25 sumur produksi dan 5 sumur injeksi. Kedua, pola pengembangan. Pola 5 spot pattern digunakan untuk meningkatkan efisiensi perolehan minyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 tentang estimasi sumber daya produksi. Yang pertama, estimasi volume cadangan, yakni pendekatan volumetrik digunakan untuk menghitung original oil in place atau OOIP dengan asumsi area A sekitar 10 km2 atau 1000 hektar, terus ketebalan rata-rata sekitar 20 meter,
porositas sekitar 20%, saturasi air 30%, dan faktor volume formasi minyaknya sekitar 1,2. Dihitung OOIP mencapai sekitar 30 juta barel. Yang kedua, prediksi tingkat produksi tahunan menggunakan profil penurunan eksponensial dengan produksi awal sekitar 3000 BPOD atau tahun pertama yakni menghasilkan 1,1 juta barel, terus mengalami penurunan 10% per tahun, menghasilkan total produksi kumulatif sekitar 10 juta barel selama 10 tahun. Saya di sini akan menjelaskan bab 5 dari yang membahas tentang dampak lingkungan yang dihasilkan dari lapangan migas Sembakung, Kalimantan Utara. Dampak lingkungan untuk poin pertama itu potensi dampak lingkungan. Pengembangan lapangan migas di lapangan Sembakung dapat menimbulkan beberapa dampak lingkungan. Untuk yang pertama yaitu polusi air dan tanah. Untuk polusi air dan tanah itu risiko kebocoran minyak dan limbah cair. Untuk yang kedua yaitu emisi gas rumah kaca. Itu biasanya terbentuk dari pembakaran gas dan aktivitas produksi di lapangan Sembakung. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Itu penggunaan lahan dapat mengganggu habitat lokal. Untuk poin yang kedua, rekomendasi mitigasi. Pengelolaan limbah itu rekomendasinya dengan cara membangun sistem pengolahan limbah cair dan padat. Yang kedua yaitu pemantauan emisi, itu dengan cara menggunakan teknologi rendah emisi. Secara singkat itu seperti menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk yang ketiga, rehabilitasi lahan, melakukan revegetasi area yang terganggu. Biasanya seperti lingkungan yang tercemar itu kita rehabilitasi lagi. Untuk yang terakhir itu edukasi komunitas, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pengelolaan lingkungan. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari presentasi yang dibuat oleh kampus saya, yaitu adalah pengembangan dari lapangan Sembakung memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi migas di Indonesia dengan menggunakan metode EOR dan mengimplementasikan strategi pengembangan yang efektif. Dihadapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan cadangan hidrokarbon yang tersisa. Meski demikian, pentingnya untuk setiap memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan eksplorasi dan produksi migas guna memastikan bahwa proyek ini berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah mitigasi yang tepat sangat dilakukan untuk mengurangi potensi resiko penghubungan dengan dampak lingkungannya. Laporan ini disusun berdasarkan analisis data dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel yang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengembangan lapangan dan migas ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberi wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikannya. Sekian dari saya dan kelompok kami. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.